Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Ibu, bapak, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam kajian fikih kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan kondisi bapak, ibu pemirsa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan bab yang membatalkan wudhu. Setelah kemarin kita membahas terkait dengan masalah khusuf, yaitu mengusap sepatu pada saat wudhu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Sampai hadis yang ke-62. Pada kitab ini dikatakan an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yang tadiruna isa hatta tahfiqo ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawaddo. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa para sahabat Rasulullah SAW pada masa itu menunggu waktu Isya sampai kepada mereka kepala mereka terangguk-angguk karena rasa mengantuk. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Muslim. Jadi sebab wurud atau sebab-sebab turunnya hadis ini adalah suatu ketika para sahabat menanti Rasulullah SAW sholat Isya berjamaah. Para sahabat banyak yang kecapean karena kecapean itu, maka sahabat-sahabat ini tertidur dalam keadaan bersandar di dinding masjid. Ketika Rasulullah datang, para sahabat yang terantuk-antuk karena rasa mengantuk yang bersandar di dinding itu langsung berdiri dan mengikuti sholat berjamaah tanpa mengambil air wudhu. Nah, jadi ini adalah merupakan suatu bab apakah tidur itu tidur yang bagaimana yang membatalkan wudhu. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa ketika kita tidur dalam keadaan posisi yang tidak berbaring tetapi bersandar, duduk bersandar di dinding, maka itu tidak membatalkan wudhu. Nah, tetapi para imam madzhab memiliki perbedaan Dari para imam madzhab, 4 madzhab itu memiliki pendapat yang berbeda. Mari kita lihat apa perbedaan di kalangan 4 madzhab itu. Yang pertama, pendapat Imam Malik. Imam Malik berpendapat tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang lelap, yaitu tidak menyadari perbuatan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Jadi Imam Malik mengatakan tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur yang kita itu seperti orang Jawa bilang tidur kepati, sehingga kita tidak menyadari terkait dengan apa yang kita lakukan, tidak mengetahui keadaan di sekeliling kita, karena betul-betul keadaan kita itu terlelap. Sehingga Imam Malik, dari pendapat Imam Malik sendiri ini, walaupun mungkin bersandar kalau itu terlelap sehingga dalam kondisinya tidak mengetahui keadaan dirinya, orang lain di sekitarnya pun nggak ngerti, tidurnya pules, sangat pules sekali. Maka menurut pendapat Imam Malik, tidur yang demikian itu tetap
membatalkan wudhu walaupun dengan bersandar di dinding. Ini pendapatnya Imam Malik. Bagaimana pendapatnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang tertidur dengan posisi duduk yang kuat, jadi duduknya dalam posisi yang kuat dan tidak berubah di tempat duduknya, tidak membatalkan wudhunya. Jadi walaupun tidurnya terlelap, tapi kalau dia itu bersandar di dinding, kemudian dia tidak berubah posisinya, artinya dia tidak ngeblak ke samping kanan atau ngeblak ke samping kiri, tapi tetap tegak berdiri seperti itu, maka itu tidak membatalkan wudhu. Artinya ketika orang itu berwudhu, kemudian masih memiliki wudhu, kemudian dia bersandar, tertidur, posisinya itu masih tegak berduduk, dalam posisi tegak, tidak doyong ke sana, ke kanan, tidak goyong ke kiri, atau bahkan mungkin tidak sampai jungkel, maka itu tetap memiliki wudhu, sehingga ketika dia sholat lagi tidak perlu mengambil air wudhu lagi. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Lalu bagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah? Berpendapat orang yang tidur dengan posisi sholat seperti berdiri, duduk, sujud tidak membatalkan wudhu. Jadi ini diterangkan dalam kondisi-kondisi di mana seorang yang sudah sholat, Nah, pada waktu sholat itu, pada saat dia ruko, berdiri, mungkin dia ngantuk, siut, gitu demikian. Pada waktu ruko dia mungkin siut demikian, atau pada waktu sujud yang lain-lainnya sudah duduk di antara dua sujud, dia masih sujud, Nah, orang yang seperti ini wudhunya tetap sah, sehingga dia tidak perlu mengulangi wudhunya lagi. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Lalu bagaimana pendapatnya Imam Ahmad bin Malik? Imam Abu Ahmad bin Hambal, pendapat bahwa orang yang tidur dalam posisi berdiri dan duduk tidak membatalkan wudhunya. Jadi beliau mengkhususkan Imam Hambali ini orang yang tidur dalam keadaan dia berdiri atau duduk, maka dia masih memiliki wudhu, sehingga dia tidak perlu mengambil air wudhu lagi untuk mengerjakan sholat yang berikutnya. Nah, ini dari sini juga kita belajar fikih bahwa seseorang itu boleh mengerjakan dua sholat dalam satu wudhu. Jadi seseorang itu bisa mengerjakan dua sholat dalam satu wudhu. Sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan dengan satu wudhu. Maka kalau kita ini setelah kita mengerjakan sholat maghrib dan wudhu kita belum batal, maka ketika kita mau mengerjakan sholat isya tidak perlu wudhu lagi, karena kebanyakan di daerah kita walaupun wudhunya belum batal, kalau azan sudah berkumandang dia mengambil air wudhu lagi. Sebetulnya itu tidak perlu, itu termasuk mubadir, termasuk boros dalam menggunakan air. Kemudian hadis yang ke-63 ini berkenaan dengan wanita, terkait dengan darah istihadah. Apakah seseorang yang setelah haid keluar darah istihadahnya itu bisa mengerjakan sholat atau tidak? Nah, dan istihadah itu merupakan najis atau tidak? Nah, ini ada hadisnya agak panjang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisi ila Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ini imra'atas ustahadu fala adhuru afada'us shalah qala la innama dzalika irkun walaisa bihaiti faida a'balat haidotuki fada'i sholah faida barat faksili angki adama thumma sholah. Jadi di dalam kitab Bukhari dikatakan
Lil Bukhari tsumma tawadhu'i likulla sholati wa asyara muslimun ila anahu hadafaha amdan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Fatimah binti Abu Hais datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah istihadah dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan sholat? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Karena itu hanya penyakit dan bukan darah haid. Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan apabila darah itu berhenti, maka bersihkanlah dirimu dari darah itu, mandi, dan kemudian sholatlah. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari disebutkan, kemudian berwudulah kamu setiap kali hendak sholat. Muslim memberikan isyarat bahwa beliau menghapus kalimat ini dengan sengaja. Jadi dari hadis yang kita pahami ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa darah haid dan darah istihadah itu adalah najis. Hanya ketingkatan kenajisannya menyebabkan hukum yang berbeda. Ya. Bagi seorang wanita yang haid, maka dia tidak diwajibkan lagi untuk mengerjakan sholat. Ya. Tetapi bagi wanita yang memiliki penyakit, di mana setelah haid pun masih keluar darah istihadah, maka dia berkewajiban untuk tetap mengerjakan sholat. Lalu bagaimana cara membedakan antara darah haid dan darah istihadah? Maka hanya wanita itu sendiri yang lebih mengetahui terkait dengan warna darah haidnya bagaimana. Nah, warna darah haid itu khas, ya, berbeda dengan darah yang lain. Dan yang kedua, pelajaran dari ini adalah wanita yang sedang haid haram melaksanakan sholat. Ya. Jadi wanita yang haram itu diharamkan untuk mengerjakan sholat, diharamkan untuk mengerjakan puasa, ya kan? Juga diharamkan untuk menyentuh mushaf, ya. Mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu Al-Quran 30 juz tanpa terjemahan, itu mushaf Al-Quran, tidak diperkenankan untuk menyentuh itu. Kemudian yang ketiga, wanita yang mengeluarkan darah istihadah harus tetap sholat. Jadi wanita yang karena penyakit, darah istihadah itu kan penyakit, dimana wanita itu walaupun haid itu sudah berhenti, tetapi dia tetap mengeluarkan darah. Ya. Maka wanita yang demikian tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Hanya saja pada waktu dia mengerjakan sholat itu, sebelumnya dia harus membersihkan darahnya itu dengan cara mandi. Ya, dengan cara mandi, kemudian berwudu. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi caranya seperti itu. Ya, jadi ketika dia mau sholat, dia perlu membersihkan darahnya itu dengan mandi, Ini. Itu pelajaran dari kita sekalian. Sehingga bagi kita yang menemui kasus di mana ada seorang wanita yang berpenyakit, yang mengeluarkan apakah darah keputihan, apakah darah istihadah, maka baginya dia tetap wajib mengerjakan sholat. Tapi sebelum dia mengerjakan sholat, itu diharapkan untuk membersihkan darahnya itu, kemudian mandi, baru mengambil air wudhu dan mengerjakan sholat. Itu hadis yang ke-63. Dan hadis yang ke-64. An Abi bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu wajulan mada'a wa amartul mi'data bin aswati ayyasha'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu faqala fihil wudu, muttafaqun alaih. Ali bin Abi Thalib berkata, aku adalah laki-laki yang sering mengeluarkan madhi, yaitu cairan percum karena syahwat yang bangkit. Jadi madhi itu adalah cairan percum, ya, yang lengket, ya, yang keluar karena timbulnya syahwat. Gitu. Maka aku meminta Mikdad untuk menanyakan hal itu pada Nabi SAW. Mikdad pun menanyakan pada Rasulullah, ya. Maka Nabi menjawab, mengenai hal ini maka wajib berwudu. Ya, mengenai hal ini wajib berwudu. Jadi seorang
laki-laki yang karena syahwatnya sampai keluar madhi, ya, maka ketika dia akan mengerjakan sholat, maka dia wajib membersihkan kemaluannya itu, kemudian dia berwudu. Gitu. Cukup dengan membersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu. Dia tidak perlu mandi, ya, karena bagaimana kalau seandainya mimpi janabah lain? Kalau mimpi janabah itu yang keluar bukan madhi tapi mani. Ya, kalau kita keluar mani, apakah karena persetubuhan ataukah karena mimpi basah, itu mengharuskan dia untuk melakukan mandi janabah dulu sebelum dia mengerjakan sholat. Ya. Madhi itu sekali lagi perbedaan madhi dan mani itu. Madhi itu adalah termasuk najis, sedangkan mani tidak termasuk najis, tetapi memiliki implikasi hukum yang berbeda. Orang laki-laki yang mengeluarkan madhi, maka dia wajib membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu saja. Tapi mereka yang laki-laki yang mengeluarkan mani karena proses mimpi basah ataupun masturbasi ataupun jima, maka dia wajib untuk melakukan mandi janabah. Ya. Dari hadis yang kita pahami ini, ya, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, dalam meminta fatwa, pendapat kepada para ulama, kita boleh mewakilkan kepada orang lain. Jadi mungkin karena orang itu kan memiliki tingkat psikologis rasa malu yang berbeda-beda, gitu kan? Karena mungkin rasa malu kalau bertanya langsung, maka dia boleh mengirim utusan atau mewakilkan, menyuruh orang lain untuk bertanya kepada ulama tadi terkait dengan apa yang dihadapi oleh dirinya. Gitu. Jadi boleh kita meminta tolong kepada seorang teman untuk menanyakan masalah yang dihadapi kepada seorang ulama tanpa dia datang langsung diperkenankan. Gitu. Dan yang kedua, pelajaran dari hadis ini, keluar madhi dapat membatalkan wudhu, tetapi tidak diwajibkan mandi untuk menghilangkannya. Sekali saya ulangi lagi, kalau seandainya kita dalam posisi memiliki wudhu, kemudian timbul syahwat, di mana syahwat itu sampai mengakibatkan keluarnya madhi, maka wudhunya batal. Untuk mengerjakan sholat lagi, dia tidak perlu mandi janabah, tapi cukup membersihkan kemaluannya, wudhu, kemudian dia boleh mengerjakan sholat berikutnya. Kemudian yang ketiga, madhi termasuk najis dan wajib hukumnya untuk mencuci kemaluan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi, wudulah dan basuhlah kemaluan. Jadi walaupun madhi itu untuk menghilangkannya tidak perlu mandi, tetapi dia wajib karena ini najis, madhi itu najis, maka dia wajib dibersihkan. Maka sebelum seseorang itu mengerjakan wudhu, ya, maka dia wajib membersihkan kemaluannya dulu. Dibersihkan, baru setelah bersih, kemudian dia mengerjakan sholat. Nah, apakah celana dalam atau sarung yang terkena madhi itu tidak boleh dipakai? Tidak boleh, karena madhi ya berbeda dengan mani. Karena madhi itu najis, maka sedikit atau banyaknya itu hukumnya adalah najis. Maka ketika celana dalam kita terkena madhi walaupun sedikit, atau sarung kita terkena madhi walaupun sedikit, maka sarung ataupun celana dalam itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk mengerjakan sholat. Gitu. Lain dengan mani. Kalau sarung kita terkena mani, ya, itu dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasulullah cukup memercikkan air di sekitar sarung yang terkena mani itu, atau kalau sudah kering itu dikerok. Itu cara membersihkan, karena mani bukan termasuk najis. Jadi seperti itu. Kemudian hadis yang ke-65. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ba'da nisaihi tsumma kharaja ila sholati walam yatawadha. Ya.
Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW mencium salah satu istrinya, kemudian keluar menunaikan sholat tanpa berwudu lagi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai lemah oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan ada beberapa pelajaran yang perlu kita dapatkan. Berdasarkan hadis ini, menyentuh wanita dan menciumnya tidak membatalkan wudu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu berpendapat jika seorang suami itu memiliki wudu kemudian mencium istrinya, maka dia tidak perlu lagi untuk berwudu lagi, karena mencium wanita ya, yang muhrimnya itu tidak menjadi sebab batalnya wudu. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena berdasarkan hadis tadi diterangkan Rasulullah itu ketika masih memiliki wudu mencium istri beliau, kemudian langsung mengerjakan sholat tanpa wudu lagi. Dan yang kedua, menurut pendapat Imam Syafi'i, menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa suatu penghalang membatalkan wudu. Jadi Imam Syafi'i memiliki pendapat yang lain. Yaitu ada seseorang laki-laki yang menyentuh seorang perempuan yang bukan muhrimnya, itu membatalkan wudu. Ya. Kalau menyentuhnya itu tanpa penghalang, dia tidak ada kain yang menutupi kulit wanita tadi, ya, maka menyentuh kulit wanita yang ada penghalang kainnya itu tidak jadi mengapa. Tetapi kalau menyentuh langsung ya, terhadap wanita yang bukan mahramnya, itu Imam Syafi'i berpendapat bukan mahramnya itu tidak mengapa, itu menjadi mengulang wudunya. Jadi menyentuh wanita yang bukan mahramnya tanpa penghalang itu mewajibkan dia berwudu lagi karena wudunya batal. Pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik berbeda lagi. Menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, menyentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Jadi artinya ini sembarang wanita, apakah dia mahram atau bukan mahram, ya. Kalau seseorang laki-laki menyentuh wanita, maka itu tidak membatalkan wudu. Karena yang dimaksud dengan lamas tumak nisa pada ayat Al-Quran, menyentuh wanita itu membatalkan wudu, itu bukan makna menyentuh dalam arti kulit bertemu kulit. Yang dimaksud lamas tumak nisa, menyentuh wanita itu adalah tatkala kemaluan bertemu dengan kemaluan. Itu pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Jadi tergantung kita memilih dalam menerapkan mengamalkan agama ini mengikuti pendapat mazhab yang mana, ya. Karena ini fikih sifatnya luas, ya, tidak kaku. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajata ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'u amla fala yu'ru janna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida riha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian merasa ragu apakah dia mengeluarkan sesuatu kentut atau tidak, maka jangan sekali-kali ia keluar dari sholatnya kecuali ia yakin dengan mendengar suara atau mencium baunya. Jadi ini adalah ketika kita dalam posisi mengerjakan sholat, ya kan? Kemudian timbul rasa ragu-ragu karena pada waktu itu perut kita mungkin mules, ya. Perut kita mules, ya. Pada pertengahan sholat contohnya, ya. Pada pertengahan sholat perut kita terasa mules, kemudian perut yang mules itu, ya, kita ragu-ragu apakah tadi saya kentut atau tidak, ya. Nah biasanya kalau kebiasaan kita itu kalau kentut mungkin perutnya mules pasti kentut. Tapi di tengah sholat itu kita tidak yakin apakah kita kentut atau tidak. Maka Rasulullah memberikan solusi. Nah, jika kita menjumpai keadaan seperti itu, ya kita harus yakin, ya, terkait dengan suara yang keluar dari
dubur kita itu, yaitu bunyi kentut itu, atau kalau suaranya tidak, kita mencium bau dari kentut itu. Selama kita tidak mendengar bunyinya ya, dan tidak mencium bau kentut itu, maka yakinkanlah bahwa Anda masih memiliki wudu, sehingga Anda tidak perlu membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-67, wa antol kibni Ali radhiyallahu anhu qala rasulun masatu zakari au qala rajulu ya masa dzakarahu fi sholati alaihi wudu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa ba'datun minka. Jadi Tolka bin Ali radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata, saya menyentuh kemaluan saya. Atau ia berkata, seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya pada waktu sholat, apakah ia wajib berwudu? Nabi menjawab, tidak, karena ia hanya sepotong daging dari tubuhmu. Nah, jadi ini hukum kalau seandainya kita ini seorang laki-laki itu memiliki wudu, kemudian dia menyentuh kemaluannya, maka wudunya batal atau tidak? Gitu. Maka menurut Imam Abu Hanifah dikatakan menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang tidak membatalkan wudu. Ya, jadi kalau seandainya kita ini memiliki wudu, kemudian tidak tangan kita menyentuh kemaluan kita, ya, itu tidak membatalkan wudu. Artinya kita masih memiliki wudu. Ya. Tapi menurut Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudu jika menyentuhnya dengan telapak tangan atau ujung jemari. Jadi menurut pendapat Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau seandainya kita memiliki wudu, kemudian tangan kita atau jemari tangan kita ini itu menyentuh kemaluan, baik disengaja maupun tidak, itu membatalkan wudu. Ya, tetapi apabila menyentuhnya dengan punggung tangan ini, maka itu tidak membatalkan wudu. Itu menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i seperti itu. Ya, jadi kalau kita menyentuhnya dengan jemari dan telapak tangan, wudunya batal. Tapi kalau menyentuh dengan punggung tangan tidak membatalkan wudu. Tapi ada pendapat di kalangan Imam Abu Hanifah, ya, bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Ada lagi yang berpendapat kalau menyentuhnya itu pas pada waktu batang ya, dari kemaluan itu tidak batal wudunya. Tapi kalau menyentuhnya pada zakarnya itu membatalkan wudu. Nah, ini fikih, terserah kita mau mengamalkan dan mengambil yang mana, dipersilakan kepada kita. Nah, barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan sampai hadis yang ke-67 terkait dengan bab-bab yang atau hal-hal yang membatalkan wudu. Semoga menambah khazanah pengetahuan kita dalam mengamalkan agama ini, sehingga betul-betul ketika kita beramal itu disertai dengan ilmu, sehingga menjadikan amalan kita menjadi makbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjumpa pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.